Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Adinda di channel Batas Kisah. Semoga teman-teman Batas Kisah sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kisah yang masih bersambung sebelumnya dengan judul Selingkuhan Suamiku Adalah Mantan Ibu Tiriku. Kalau teman-teman Batas Kisah belum nonton episode sebelumnya, Adinda sudah mencantumkan linknya di deskripsi video ini ya. Yuk simak ceritanya sampai selesai. Tapi aku rasa, itu ide yang baik. Lebih baik jadi simpanan om-om, daripada mau menikah dengan pria beristri padahal statusnya istri siri om-om. Ucapanku membuat Ayu terkejut. Dia pasti bertanya-tanya dari mana mengetahui semua skandalnya. Apa maksud kamu? Kamu nyindir aku? Ayu dengan salah tingkah bertanya. Ia terlihat begitu gugup. Ia bahkan tak sadar mengakui perbuatannya sendiri. Ini belum seberapa Ayu. Aku akan mempermalukanmu di hari pernikahanmu dengan suamiku. Loh kok sewot? Aku gak nyindir kamu tuh. Atau jangan-jangan kamu merasa berarti kamu? Aku sengaja menggantungkan kalimatku, membuat ibu, kakak ipar dan Mas Darwin mencurigai Ayu. Kamu kenapa Yu? Kenapa semarah itu? Mas Darwin bertanya dengan bingung. Enggak Mas. Ayu makin salah tingkah. Aku rasa dia sudah sadar apa yang baru saja ia katakan. Udahlah, kamu itu miskin. Harusnya kau berterima kasih karena Darwin tidak menceraikanmu setelah bertemu Ayu. Udah cantik, kaya, baik lagi. Jangan coba-coba jelekin dia. Ibu mertua memuji Ayu yang berada di sampingnya. Ayu terlihat lega karena mereka tak bertanya lebih. Andai ibu tahu siapa Ayu dan siapa aku yakin saat ini yang ibu puji-puji setinggi langit adalah aku. Tapi, yang saat ini aku inginkan bukanlah pujian, tapi pembalasan. Aku akan sangat berterima kasih jika Mas Darwin mau menceraikanku. Ucapku tenang membuat mereka semua mencibir. Palingan nanti jadi gelandangan. Ucap kakak ipar sinis. Lebih baik jadi gelandangan, daripada jadi istri seorang pezina. Plak. Mas Darwin tiba-tiba menamparku. Kenapa? Karena aku menyebutnya pezina? Bukankah itu kenyataannya? Kamu makin lancang ya Kirana. Aku ini suami kamu. Kamu harus hormat sama aku. Bentaknya penuh amarah. Suami yang harus dihormati adalah suami yang pantas dihormati. Ucapku pelan, namun penuh penekanan. Aku mengusap pipi yang terasa perih. Aku memilih melanjutkan langkah ke kamar. Mau kemana kamu? Ini beresin. Perintah kakak ipar tak kuhiraukan. Aku tetap acuh dan masuk ke kamar. Kayaknya kamu emang harus ceraiin Kirana Dewin. Dia itu gak ada gunanya buat kita. Bahkan dia semakin berani ngelawan kamu. Terdengar ibu mertua bicara saat aku berada di depan kamar. Tapi aku belum siap ceraiin dia Bu. Udahlah, nanti dia juga akan berubah. Mungkin ini karena dia belum bisa menerima Ayu. Lama-lama dia juga nurut karena masih cinta sama aku. Ibu tenang aja. Mas Darwin menjawab. Aku tak tahu apa yang dia pikirkan. Kenapa dia memaksaku menerima Ayu? Dan kenapa dia sepercaya diri itu? Jika aku akan menurut hanya karena cinta. Apa dia pikir aku sebodoh itu? Tidak Mas, kau salah. Aku bukan Kirana yang dulu. Udah Bu, gak apa-apa. Sekalian kita jadiin Kirana pembantu gratisan. Kalau dia gak mau, kita ancam aja usir dia. Dia juga akan nurut. Ucapan kakak ipar membuatku geram. Bisa-bisanya dia berkata seperti itu. Jika aku tak ingin membuat rencana untuk mempermalukan mereka di resepsi pernikahan, aku juga ingin pergi dari rumah ini. Aku menutup pintu kamar, bersandar dan terduduk dengan lemas. Tak menyangka jika Mas Darwin akan menamparku. Meski dia sering mengacuhkanku dan mengutamakan keluarganya, dia tidak pernah main kasar. Dan ini adalah tamparan keduanya.
Aku pastikan setelah ini, kau bahkan tak bisa menyentuh rambutku, Mas. Tunggu saat itu tiba. Semua karena satu orang. Ayu, kau harus mendapat pembalasan setimpal atas apa yang ibuku dan kini aku rasakan. Wah, yang ini bagus nih, Bu. Aku suka. Kulihat Ayu menunjuk gambar di tangannya. Sebuah majalah berisi gambar-gambar gaun terkenal. Aku tahu dari sampulnya. Kau mungkin bisa tersenyum saat ini, Ayu. Memilih gaun dan semua pernak-pernik pernikahan sesukamu. Tapi kupastikan, di hari pernikahanmu, kau tak akan kehilangan harga diri, membuatmu tak berani untuk sekedar menegakkan wajah. Aku tengah duduk di dapur, mencuci piring dan menjadi pembantu mereka. Tidak, bukan aku kalah pada mereka. Tapi biarlah mereka bahagia sebelum tak punya muka di depan dunia. Rencana matang di otakku yang akan terlaksana saat acara pernikahan kedua suamiku. Iya nih, pilihan kamu emang bagus banget. Selera orang kalangan atas. Kakak iparku berbicara dengan keras. Aku yakin agar terdengar olehku. Padahal tanpa bicara seperti Toa pun, tentu aku mendengar percakapan mereka. Iya dong, Mbak. Secara aku ini kan hidup di kalangan atas. Ucap Ayu melirikku sinis. Entah karangan macam apa yang ia katakan pada Mas Darwin dan keluarganya. Padahal dulu dia hanya pembantu di rumahku. Tentu saja sebelum dia merayu ayah dan menjadi ibu tiriku. Pokoknya Darwin beruntung banget deh jadiin kamu istrinya. Gak kayak pernikahan pertamanya. Cuman bawa apes alias sial. Lagi-lagi kakak ipar menyindirku. Aku menghela napas. Orang-orang seperti mereka hanya memandang dari sampulnya, tanpa melihat isinya. Mbak, aku pengen cepet nikah sama Mas Darwin. Biar nanti resepsinya nyusul aja. Ujar Ayu. Iya, kamu tenang aja. Darwin bilang, dia akan panggil Ustadz hari ini juga. Ujar Mbak Sari. Loh kok cuman Ustadz sih, Mbak? Ayu terlihat bingung. Apa dia lupa? Statusku sebagai istri masih sah dalam agama dan hukum. Ya kan Darwin masih berstatus suaminya si Kirana. Jawab Mbak Sari dengan raut kesalnya padaku. Ayu terlihat lesu mendengarnya. Kau pikir semudah itu menguasai Mas Darwin? Aku menyeringai. Pokoknya aku bakal minta Mas Darwin ceraiin wanita itu. Aku gak mau jadi istri siri terus, Mbak. Udah kamu tenang aja. Mbak bakal bujuk Darwin buat ceraiin Kirana. Tapi untuk sekarang, kalian nikah aja dulu. Jadi aku adain resepsi masih nikah siri dong. Ucap Ayu dengan tatapan kesalnya padaku. Padahal sedari tadi aku diam. Tapi mereka terus menatap kesal ke arahku. Apalagi jika aku sudah bertindak, mereka pasti tak akan bisa berkutik lagi. Udah gak apa-apa. Kalau Darwin sadar si Kirana udah gak dibutuhin, dia juga pasti bakal ceraiin wanita itu kok. Tenang aja. Telepon berdering saat tengah berada di kamar. Setelah mengerjakan pekerjaan rumah, aku memilih diam di kamar. Daripada mendengar ucapan penghuni rumah yang membuat hati panas. Halo Dip. Ucapku pada pria di seberang telepon. Tak lain adalah Dipta. Kenapa gak masuk kantor hari ini? Pertanyaan yang sudah aku tebak sebelumnya. Lagi males. Aku rasa kemarin cukuplah untuk pemanasan. Oh ya, kamu udah bicara sama manajer yang jadiin Ayu simpanannya? Ya, dia mau kita ajak kerja sama. Tentunya dengan beberapa tawaran, atau tepatnya ancaman. Jawab Dipta dengan kekehan di akhir kalimatnya. Baguslah. Itu artinya tinggal nunggu hari haji, rasanya aku gak sabar menunggunya hari itu. Semangat banget nih. Iya dong, harus. Jawabku kemudian tertawa. Entah tawa apa yang keluar dari bibir ini, tawa bahagia, atau justru tawa miris akan kehidupan yang aku jalani. Oh ya, gimana kabarnya Mas Darwin? Apa dia buat ulah setelah apa yang dia rasakan kemarin? Enggak sih. Dia malah kelihatannya lebih serius. Mungkin takut dapat hukuman kali. Baguslah, setidaknya dia berguna sebelum hengkang dari perusahaan.
balasku. Sah! Teriakan serempak itu membuatku tersadar dari lamunan. Air mata ini menetes walau sudah kulatih agar tak keluar sembarangan. Kini, Mas Darwin sudah sah menjadi suami Ayu, walau secara agama. Aku tak berniat mencegahnya sama sekali. Kenapa? Karena itu lebih baik daripada membuat mereka terus berzina. Setidaknya setelah menikah hubungan di antara mereka sudah halal. Berbahagialah kamu sekarang, Mas. Sebelum hari bahagiaku datang. Mas Darwin tampak sangat bahagia. Walau saat ini yang hadir hanya tetangga yang menjadi saksi dan juga keluarga, dia tetap terlihat bahagia. Begitu pula dengan ibu mertua dan kakak ipar. Mereka terus tersenyum pada Ayu. Dulu, bahkan saat pernikahan kami, tak ada satupun anggota keluarganya yang datang, hanya saksi dan juga penghulu. Sakit, tentu saja aku merasakan itu, tapi tak lama lagi, aku akan membalas rasa ini berkali-kali lipat. Aduh, pasti bentar lagi ibu punya cucu nih. Secara kan sekarang ibu punya menantu subur, alias gak mandul. Ibu mertua menyindirku setelah penghulu dan beberapa tetangga pergi. Tentu saja ibu akan dapat cucu, atau mungkin, sekarang menantu baru ibu itu sedang mengandung. Ucapku tajam, membuat mereka mendelik padaku. Kenapa? Ada yang salah dengan kalimatku? Bukankah mereka sudah sering melakukannya di luar nikah? Aku rasa menikah hanya formalitas. Lanjutku kemudian melenggang pergi. Dasar wanita mandul gak tahu diri kamu. Masih untung Darwin gak cerain kamu. Harusnya kamu berterima kasih. Teriak ibu mertuaku. Sungguh jengah. Mendengar ucapan seperti itu yang sudah keberapa. Lagi-lagi terus diulang. Jika saatnya tiba, aku yang akan menggugat Mas Darwin. Ucapku tanpa berbalik dan melanjutkan langkah menuju kamar. Cih, gak usah sok mau gugat. Paling juga kamu akan ngemis-ngemis kalau sampai Darwin cerain kamu. Ujar kakak ipar. Jika itu tidak terjadi, kau harus mandi telur mentah kakak ipar. Tantangku dengan menyalakan perekam ponsel tanpa sepengetahuan mereka. Karena aku yakin kakak ipar akan mengelak jika tidak ada bukti. Hih, kamu pede banget sih. Yakin Darwin gak akan cerain kamu? Tanyanya meremehkan. Jadi, kamu menerima tantanganku? Aku berbalik dengan senyum menyeringai. Tapi kalau, aku pasti menang. Kalau aku menang, kamu yang harus mandi telur. 5 kilo. Gimana? Berani? Tanyanya menantang. Siapa takut? Jawabku mantap. Oke, deal. Ucapnya mengulurkan tangan. Aku menjabatnya dengan senang hati. Baiklah, aku akan membeli 5 kilo stok telur. Ucapku dengan riang tiada henti. Kamu mempertaruhkan harga dirimu hanya karena adikmu. Kakak ipar. Sungguh kasihan sekali. Oke. Tanyanya dengan mendekap dada. Siap-siap mandi telur Kirana. Si pelakor yang sedari tadi diam bersuara. Kita lihat saja nanti. Ucapku tenang dan menuju ke kamar. Aku sedang dalam perjalanan menuju ke sana. Ucapku pada Dipta lewat sambungan telepon. Saat ini, aku sedang menuju sebuah hotel. Tempat diadakannya resepsi Mas Darwin dan Ayu. Sekaligus awal dari kehancuran mereka. Mereka sangat bersemangat saat akan berangkat tadi. Aku hanya tersenyum simpul melihatnya. Mereka begitu semangat menyambut kehancuran harga diri mereka. Baguslah, aku kira kamu tak datang. Balas Dipta, yang ku tahu bercanda. Mana mungkin aku melewatkan kesempatan sebagus ini, ucapku. Baiklah, aku tunggu. Aku mematikan telepon. Tak butuh waktu lama. Taksi yang aku naiki sampai. Segera aku masuk ke hotel setelah membayar taksi. Sesampainya di ruang acara resepsi, aku bertepuk tangan dengan kencang untuk menarik perhatian para tamu yang sebelumnya fokus pada pengantin. Selamat untuk pernikahan keduamu, suamiku. Ucapku lantang. Seketika ruangan yang tadinya hening karena tepuk tanganku menjadi riuh redam.
Para tamu saling berbisik, dan aku tahu apa yang mereka bicarakan. Aku berjalan dengan anggun mendekati kedua mempelai, dengan iringan tatapan dari setiap tamu. Aku naik ke atas pelaminan, meminta mic pada salah seorang petugas acara. "Mau apa kamu?" Mas Darwin bertanya dengan panik. Aku tersenyum melihatnya. "Hanya memperkenalkan diriku," jawabku. "Jangan berani macam-macam Kirana." Atau apa?" Aku menantang. "Palingan dia mau mengancam menceraikanku. Atau aku akan menceraikanmu." Ucapnya membuat aku tersenyum geli. Ternyata dugaanku tepat. "Kamu tenang saja. Aku yang akan memberikanmu surat cerai kita." Ucapku membuatnya membelalak kaget. "Jangan macam-macam kamu. Kamu akan nyesel kalau sampai Mas Darwin menceraikan kamu," ucap si pelakor. Aku gak yakin kalau Mas Darwin akan menceraikan aku setelah mendengar apa yang akan kukatakan. Ayu terlihat begitu panik. Dia sudah ketakutan karena pasti sudah menebak jika aku akan membongkar rahasianya. "Kamu tenang saja. Aku hanya membantumu supaya jadi orang jujur," ucapku santai sembari menerima mic yang baru datang. "Selamat malam semuanya," sapaku dengan suara yang menggema dari mic yang kupegang. Aku melirik Mas Darwin dan Ayu yang berada di sampingku sekilas. Terlihat begitu gugup dengan peluh membasahi dahi. "Pada malam hari ini, saya ingin memperkenalkan diri sebagai istri dari Darwin Sudrajat, pria yang tengah menjadi mempelai pada malam hari ini." Semakin riuhlah ballroom hotel ini setelah ucapanku. Bisa kulihat ibu mertua dan kakak ipar berniat maju menghentikanku, tapi tentu saja dihalangi oleh orang suruhanku, atau lebih tepatnya, Dipta. "Perkenalkan, saya Kirana Nugroho, putri satu-satunya Hendra Nugroho dan Lina Sulistia, sekaligus pewaris tunggal perusahaan HN Group." Ucapku pada para tamu yang aku tahu kebanyakan atau hampir semuanya adalah karyawan di kantorku itu. Aku melirik Ayu yang terlihat terkejut. Aku tahu, di antara semua yang ada di sini, pasti dialah yang paling terkejut. "Kamu salah mengira aku kalah, mantan ibu tiri. Apa yang kamu katakan?" Mas Darwin menarik tanganku dengan kasar, membuat aku terpaksa berbalik. "Jangan mengada-ada Kirana," bentaknya yang cukup nyaring karena mic yang kupegang cukup dekat dengannya. "Bukannya pemilik HN Group itu Tuan Dipta Anggara? Karena dulu perusahaan sempat bangkrut dan akhirnya berpindah tangan?" tanya salah seorang karyawan, membuat suasana hening. Mereka menunggu jawaban. "Itu tidak benar." Suara bariton itu memecah keheningan. Dipta naik ke atas pelaminan. Pria yang dikenal sebagai pemimpin sekaligus pemilik perusahaan itu berjalan dengan penuh wibawa, kemudian mengambil alih mic di tanganku. "Terima kasih," ucapku pelan. "Ini sudah tugasku," jawabnya lembut. Semua orang termasuk Mas Darwin membelalak, karena yang sekarang berada di sampingku adalah orang yang paling mereka hormati. "Kalian semua pasti mengenal saya. Ya, saya Dipta Anggara, yang selama ini memimpin kalian. Sebenarnya, saya bukanlah pemilik di tempat kalian bekerja." Dipta kemudian menatapku. "Dialah pemilik sesungguhnya, dan saya hanya seorang karyawannya saja," ucapnya dengan memegang tanganku. "Sekarang kalian harus patuh padanya, Ibu Kirana Nugroho, pemilik sah perusahaan HN Group," ucap Dipta dengan lantang. Riuh tepuk tangan menjadi sambutan atas pernyataan Dipta. Aku bahagia. Akhirnya aku bisa membuka jati diriku. Aku melirik Mas Darwin, Ayu, ibu mertua dan juga kakak ipar tampak bengong. Aku yakin mereka terlalu syok saat ini. "Kirana, kamu pemilik HN Group?" Mas Darwin menatapku tercengang. Tubuhnya limbung. Aku berbalik menatapnya, dengan sebuah senyuman dan kedipan mata. Pembalasan tahap pertama, sukses. Tapi, mengapa selama ini Ibu Kirana tak pernah muncul di perusahaan? Tanya seorang wartawan maju. "Ya, aku memang sengaja menyiapkan wartawan.
agar seluruh dunia tahu siapa aku sebenarnya. Dipta menjawab dengan tenang pertanyaan wartawan yang sebenarnya settingan kami itu. Pertanyaan demi pertanyaan terlontar, membuat kenyataan terkuak dari setiap jawaban Dipta. Dipta menjelaskan hal yang perlu dijelaskan. Aku bisa melihat betapa syoknya Ayu begitu mendengar semuanya. Tentu dia sangat terkejut dan pastinya marah. Sadar telah berhasil dibodohi olehku. Bisa kulihat tangannya mengepal geram. Namun aku tahu dia tidak bisa berbuat apa-apa di depan banyak orang. Hingga pada akhirnya, wartawan bertanya sebuah hal yang menjadi pemicu utama titik balik kehidupanku. Siapa wanita yang telah menjadi orang ketiga dalam hubungan Tuan Hendra dan Nyonya Lina? Sang wartawan bertanya padaku, setelah cukup banyak bertanya pada Dipta. Sekali lagi, semua pertanyaan yang wartawan itu lontarkan, hanya sebuah settingan. Agar semua orang, terutama Ayu dan Mas Darwin sekeluarga tahu siapa aku sebenarnya. Aku tersenyum sebentar, sebelum menjawab pertanyaan itu. Melirik Mas Darwin dan Ayu, juga ibu mertua dan kakak ipar, yang sudah seperti patung hidup, diam tak bergerak. Kalian semua melihatnya, dia ada di antara kita semua. Aku melirik Ayu dengan sinis. Dia terlihat mulai gusar dan tak bisa diam seperti cacing kepanasan. Aku tahu dia sedang mencari kesempatan, agar bisa pergi segera dari sini. Namun tentu saja, Dipta sudah menyiapkan orang untuk mengelilinginya di setiap sudut. Tak ada celah sedikit pun untuk Ayu lolos. Benarkah? Sungguh jawaban yang di luar dugaan. Ternyata sang pelakor ada di antara kita. Seperti khasnya wartawan. Dia bicara dengan heboh, membuat seisi ballroom semakin riuh. Bisa Anda katakan siapa nama wanita itu? Namanya. Belum sempat aku melanjutkan kalimatku, Ayu berlari menuruni pelaminan, tentu saja langsung dicekal oleh orang-orangku. Semua tamu semakin heboh melihatnya. Tentu apa yang Ayu lakukan, sudah mewakili jawabanku. Kamu sendiri yang memperlihatkannya pada dunia. Bisikku pada Abi yang dibawa dengan paksa kembali ke atas pelaminan. Dia terlihat menahan amarah, ketakutan, juga malu. Namun Ayu tetap diam karena tak bisa berbuat apapun. Kalian pasti sudah tahu bukan? Siapa wanita yang menjadi orang ketiga dalam rumah tangga orang tuaku? Menjadi ibu tiriku dan menghancurkan seluruh kebahagiaanku. Tanyaku menggebu lewat mic pada seluruh tamu. Yang hanya dijawab dengan wajah penasaran oleh mereka. Aku tahu mereka ragu untuk menganggap Ayulah orangnya. Ya, dialah orangnya. Sang mempelai wanita kita pada malam ini, Ayu Dias Sasmita. Teriakku lantang membuat semua seketika bersorak menghina Ayu. Semua pandangan tertuju pada Ayu yang menunduk dengan tangan mengepal. Termasuk Mas Darwin dan keluarganya yang pasti semakin terkejut dengan setiap kejutan hari ini. Pantas aja nikah sama orang yang udah punya istri. Ternyata mantan pelakor. Ucap seorang wanita dengan berapi-api. Bukan mantan pelakor itu sih. Dia masih pelakor sampai sekarang. Dulu, ayahnya Bu Kirana. Sekarang suaminya. Bener-bener wanita gak ada hati. Sahut teman sebelahnya. Dasar pelakor. Model wanita yang cuman ngincer harta doang. Sahut yang lain lagi. Semua menyoraki Ayu. Aku tersenyum puas. Sungguh aku merasa segala beban yang selama ini bertumpuk di dada sudah berkurang. Ya, berkurang. Karena semua ini belum selesai. Ayu Dias Sasmita. Suara bariton itu menggema memecah riuhnya sorakan para tamu. Terlihat seorang pria parubaya berjalan membelah kerumunan tamu dan berjalan mendekati kami. Aku tersenyum. Dia adalah langkah berikutnya membalaskan dendamku. Bapak Pramono, manajer utama di kantorku yang menjadikan Ayu gundiknya. Seorang pria berambut putih, yang beberapa detik lalu menjatuhkan talak pada istri sirinya itu. Semua orang menatap Pramono heran. Sang wartawan pun langsung mengarahkan kamera pada pria berusia kurang lebih 60 tahun itu. Aku tahu saat ini Bapak Pramono sangat malu menjadi tontonan banyak orang. Tapi tentu saja,
Berkat ancaman dari Dipta, dia hanya bisa menurut. Dipta mengancam akan memenjarakannya karena terbukti sebagai koruptor perusahaan. Dipta juga mengancam akan mendaftar hitamkannya dari perusahaanku. Yang artinya, siapa yang di-blacklistkan oleh perusahaan HN Group, otomatis akan di-blacklistkan pula oleh seluruh perusahaan manapun. HN Group yang berkuasa, membuat banyak perusahaan berdiri di bawah naungannya. Selain ancaman itu, Dipta juga memberikan ancaman akan mengadukan semuanya pada istri Pak Pramono serta media. Tentang seringnya Pak Pramono bermain wanita dan juga masih banyak lagi. Tapi, jika pria itu menurut, Dipta menjamin semua rahasianya akan aman. Tak akan dilaporkan polisi, serta namanya akan dibersihkan setelah kejadian ini. Pak Pramono akan dihormati sebagaimana sebelumnya. Tentu saja, setelah semua ancaman itu, Pak Pramono tak berkutik dan memilih menurut. Pak Pramono naik ke atas pelaminan. Setelah meminta izin lewat tatapannya pada Dipta dan aku, dia berdiri di hadapan Ayu yang masih tercekal oleh orangku. Ayu, dia Sasmita. Mulai hari ini aku jatuhkan talak padamu. Kamu bukan istriku lagi. Ucapnya pelan namun cukup terdengar, karena mik yang masih setia di tanganku. Apa maksudmu mentalak Ayu? Dia istriku. Jangan macam-macam. Mas Darwin berteriak dengan garang. Ya, dia memang istri Anda. Karena saya baru saja menjatuhkan talak padanya. Dia sudah bukan istri saya lagi. Pak Pramono menjawab dengan tenang. Terlihat Ayu yang semakin gusar. Dia pasti terkejut bagaimana sugar daddy-nya itu ada di sini. Dia tidak tahu jika Pak Pramono bekerja di kantor yang sama dengan Mas Darwin. Karena keduanya berbeda divisi juga beda lantai. Dia pasti merasa syok karena diceraikan oleh tambah emasnya. Karena dari yang Dipta selidiki, selama 1 tahun ini, hanya Pak Pramono yang berstatus suaminya. Walau di luar ia sering bermain dengan banyak pria, itu juga salah satu alasan Pak Pramono menyetujui untuk mentalak Ayu. Kenapa kamu menceraikanku, Mas? Ayu berteriak histeris, tanpa sadar mengakui kebenaran perkataan Pak Pramono. Dasar pelakor bodoh. Apa maksudmu, Ayu? Kenapa kamu mengatakan itu padanya? Aku melihat Ayu tersentak mendengar pertanyaan Mas Darwin. Dia pasti tak menyadari perbuatannya. Mas, Ayu menatap Pak Pramono dan Mas Darwin bergantian. Aku tahu dia bingung harus bertindak apa. Dasar wanita tukang poliandri. Setelah melakukan tugasnya, Pak Pramono undur diri, setelah memastikan pada Dipta jika namanya akan dibersihkan. Semua adegan memalukan itu terekam jelas pada kamera wartawan. Setelah beberapa menit berlalu, akhirnya para tamu yang kebanyakan karyawanku itu pulang. Menyisakan aku, Dipta, Mas Darwin, Ayu, ibu mertua, dan kakak ipar. Serta wartawan yang aku suruh bersembunyi dan mengutip kejadian di depannya. Aku ingin Ayu tak punya muka di depan dunia. Selama ini dia sudah membuat aku menderita dengan merebut ayah. Dan sekarang dia merebut suamiku. Aku tak akan melepasnya dengan mudah. Dia harus mendapatkan ganjaran setimpal. Aku tak akan melepasnya dengan mudah. Dia harus mendapatkan ganjaran setimpal. Jelaskan semua ini, Ayu. Mas Darwin berteriak dengan frustasi. Dia menjambak rambutnya sendiri, kemudian melempar benda apa saja yang berada di dekatnya. Katakan. Bentaknya pada Ayu yang diam tak berkutik. Mas. Ah. Mas Darwin berteriak lebih keras. Dia pasti ingin menumpahkan semua amarahnya karena dia pikir tak ada orang luar lagi. Dia tak tahu jika pertengkaran mereka akan ditayangkan di televisi. Kamu. Mas Darwin menunjuk Ayu dengan penuh amarah. Kamu menikah denganku saat statusmu masih istri orang. Apa kamu gila? Teriak Mas Darwin. Mas, aku bisa menjelaskan semua ini. Tolong. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Teriakanmu pada pria tua tadi sudah menjelaskan. Kamu mengakui jika kamu pernah menjadi istrinya, dan masih menjadi istrinya saat aku menikahimu.
Ucap Mas Darwin dengan napas yang memburu. Sebenarnya aku merasa sedikit kasihan melihatnya. Tapi lagi-lagi semua rasa kasihan terkikis oleh sakitnya hati yang ia hianati. Apa semua ini benar? Jawab. Iya, Mas. Akhirnya Ayu mengaku juga. Kamu benar-benar membuatku malu. Ayu, reputasiku hancur. Semuanya hancur. Harga diriku musnah dalam sekejap. Aku menikahi wanita bersuami. Aku kehilangan muka Ayu. Dan itu semua gara-gara kamu. Ini semua bukan salahku, Mas. Kalau istri pertamamu itu tidak membuka semuanya di depan umum, tidak akan ada yang tahu. Jawab Ayu dengan memandang marah padaku, yang aku tanggapi dengan senyuman kecil. Bagaimana bisa dia masih punya keberanian menyalahkan orang lain setelah apa yang terjadi? Mas Darwin menatapku. Entah apa arti tatapannya. Kenapa aku harus menutup-nutupinya? Ini aib kalian, bukan aku. Lagi pula, jika aku tak mengatakannya seperti ini, apa Mas Darwin, Ibu dan juga Mbak Sari akan percaya? Tidak, tidak sama sekali. Kalian pasti akan lebih percaya padanya. Ucapku membalas perkataan Ayu, namun menatap wajah mereka satu persatu. Aku tersenyum pada Mas Darwin yang sudah tak karuan. Tunggu gugatan ceraiku, Mas. Bersiaplah bertemu di meja hijau. Ucapku pelan membuatnya membelalakan mata sempurna. Begitupun dengan ibu mertua dan juga kakak ipar. Tidak, aku tidak akan menceraikanmu. Teriak Mas Darwin lantang. Dia sudah menyadari kebodohannya sekarang. Sayangnya kau terlambat, Mas. Kakak ipar, kau melihatnya bukan? Bukankah aku ada sebuah taruhan dengannya? Aku harus menagihnya bukan? Oh ya, kakak ipar, aku harap kamu tidak melupakan taruhan kita. Ucapku mendekat padanya yang berdiri di samping pelaminan. Bisa kulihat tubuhnya menegang seketika. Dia diam tanpa suara, namun aku tahu dia tengah ketakutan. Taruhan apa? Dia bertanya dengan gemetar. Jangan pura-pura pikun. Atau itu akan benar-benar terjadi. Ucapku santai menegadahkan telapak tangan pada Dipta yang sedari tadi di sampingku. Ya, sebelumnya aku memberikan rekaman saat taruhan itu padanya. Untuk berjaga-jaga. Aku langsung memutar rekaman itu. Jelas terdengar di sana kakak ipar menyanggupi tantanganku dengan telur 5 kilo. Dipta. Panggilku. Dan Dipta langsung memberi aba-aba pada pelayan hotel yang sedari tadi standby dengan telur mentah di keranjang yang ia bawa. Kirana, bagaimana kalau kita batalkan saja? Lagi pula kita bisa memulai semuanya dari awal bukan? Aku janji Darwin akan menceraikan Ayu. Ucapnya dengan gemetar. Apa yang kamu katakan, Mbak? Teriak Ayu dengan marah. Dia pasti tak terima dengan perkataan Mbak Sari yang asal jebol dari mulut. Mbak Sari benar Kirana. Aku akan menceraikan Ayu. Aku janji. Kita mulai semuanya dari awal ya. Mas Darwin turun dari pelaminan. Mendekat padaku yang muak padanya. Apa-apaan kamu, Mas? Kita baru nikah. Ucap Ayu masih tak terima. Lah, kau baru merasakan yang namanya kalah, pelakor. Aku gak peduli. Lebih baik mencerikan kamu daripada Kirana. Sentak Mas Darwin membuatku tersenyum sinis. Karena kamu sudah tahu jika aku lebih kaya dari istri keduamu kan, Mas. Sindirku, tolong jangan meminta cerai pada Darwin. Dia pasti akan berubah. Pinta ibu mertua yang biasanya koar-koar dengan memelas. Sungguh, status sosial benar-benar segalanya bagi mereka. Perubahan sikap 180 derajat. Setelah mengetahui siapa seorang Kirana yang sebenarnya, sungguh miris. Bukankah kalian dulu sangat berharap Mas Darwin menceraikanku? Aku hanya mengabulkan keinginan kalian saja. Ucapku santai. Kirana, Mbak mohon. Plok. Satu telur, mendarat sempurna di dada kakak ipar. Mereka semua membelalak. Pasti tak percaya Kirana yang mereka anggap lemah bisa berbuat seperti sekarang. Kirana jangan.
Plok! Satu lagi telur mentah mendarat, membuat baju khas kondangan yang ia pakai berbau amis. Hentikan Kirana. Kamu membuat tubuhku bau. Teriak kakak ipar. Tolong hentikan Kirana. Bagaimana kamu bisa setega itu pada kakak iparmu? Ibu mertua berseru. Seakan aku sedang jadi adik ipar durhaka. Aku tak menghiraukan ucapan mereka sama sekali. Terus melempari kakak ipar hingga telur 5 kilo hampir habis. Mbak Sari tak bisa lari, karena orangku memegangi tangannya. Hentikan Kirana. Apa kamu tidak lihat keadaan Mbak Sari? Teriak Mas Darwin. Aku membalas ucapannya dengan kekahan kecil. Dia sendiri yang minta dilempari telur 5 kilo. Aku hanya mengabulkan keinginannya saja. Jawabku santai. Ya ampun Kirana, aku sudah sangat bau. Pekik Mbak Sari melihat tubuhnya yang sudah terbalur telur dengan sempurna, tak terkecuali wajah dan rambutnya. Aku menyeringai, sebuah ide jahil muncul. Baiklah, kalian kan keluarga yang saling mengasihi, jadi aku akan membaginya pada yang lain. Ucapku membuat Mas Darwin dan ibu mertua membelalak. Tanpa pikir panjang, aku melempar 2 telur ke ibu, Mas Darwin, dan tak lupa si pelakor. Mereka semua berteriak marah, tapi aku tahu, mereka sadar tak bisa melawan lebih karena tahu berhadapan dengan siapa, Kirana Nugroho. Aku menepuk kedua telapak tangan, dengan kepuasan membuat memberi pelajaran pada mereka. Mandi kembang 7 rupa nanti, biar wangi. Ucapku pada mereka yang sudah mengeluarkan bau amis yang menyengat. Aku lantas berjalan, pergi meninggalkan tempat pertunjukan. Kamu hebat. Dipta yang berjalan di sampingku berucap. Aku hanya tersenyum tipis sembari menoleh sebentar. Aku rasa ini sudah cukup. Aku sangat-sangat puas. Kami terus berjalan, hingga akhirnya sampai di parkiran dan menaiki mobil. Kemana? Tanya Dipta setelah kami masuk. Ya. Karena tadi aku kesini dengan taksi, jadi aku naik mobil Dipta. Ke rumah. Rumah ibu. Lanjutku pada Dipta yang terbengong. Aku tahu dia tak paham rumah yang mana. Baiklah. Dipta menyalakan mobilnya, dan melajukannya membelah jalanan ibu kota. Apa rencanamu setelah ini? Tanya Dipta di sela perjalanan kami. Untuk sementara aku akan tinggal di rumah ibu. Tolong siapkan apa saja untuk keperluan perceraianku. Kamu yakin akan menggugatnya? Pertanyaan Dipta membuatku menatapnya heran. Kenapa dia harus menanyakannya? Kamu yakin akan menggugatnya? Pertanyaan Dipta membuatku menatapnya heran. Kenapa dia harus menanyakannya? Ya, siapa tahu kamu masih mencintainya dan ingin memberikannya kesempatan kedua. Ujarnya yang tahu arti tatapanku. Bisa kulihat, ada sorot cemburu di matanya. Untuk cinta, mungkin masih. Aku menghela napas. Lanjutku, orang-orang seperti Mas Darwin dan keluarganya hanya menilai dari apa yang mereka lihat. Dan sifat seperti itu sangat sulit berubah. Ucapku menatap jalanan di depan. Jika saja orang yang menjadi orang ketiga itu bukan Ayu, mungkin aku tak akan semarah dan sekecewa ini. Tapi, lagi-lagi Ayu masuk ke dalam keluargaku dan menghancurkannya. Ucapku, jika dulu dia bisa merasakan manisnya cinta yang ayahku berikan, tidak untuk kali ini. Aku ingin dia menderita hidup dengan Mas Darwin. Tapi, bagaimana kalau Darwin benar-benar akan menceraikan Ayu? Apa kamu akan berubah pikiran? Tanya Dipta. Aku tersenyum padanya. Hatiku bukan air di daun talas. Tak akan mudah goyah begitu saja. Aku punya hati, juga pendirian. Meski Mas Darwin menceraikan Ayu, aku tak berniat kembali padanya. Apalagi mengingat sikapnya yang pilih kasih antara aku dan keluarganya. Jelasku, sembari mengingat masa di mana Mas Darwin selalu mementingkan keluarganya dibanding aku, yang ia tahu hanyalah penjual kue dan gorengan. Tapi dia pasti tak akan mau bercerai denganmu.
Proses perceraian kalian pasti akan sangat lama. Ujar Dipta lagi. Aku tahu, tapi aku akan tetap sabar menunggu, daripada harus kembali hidup bersamanya. Oh ya, bisa aku minta tolong padamu lagi? Ujarku mengingat sesuatu. Tidak ada batasan untuk kamu meminta tolong. Katakanlah, aku ingin kamu memberikan Nenek Narti rumah yang layak, serta penuhi semua kebutuhannya. Ucapku mengingat Nek Narti. Kamu memang orang yang baik hati. Puji Dipta. Sayangnya itu tak membuat hidupku bahagia. Jawabku miris. Belum. Bukan tidak. Kamu hanya belum menemukan kebahagiaanmu. Balas Dipta membuatku tersenyum. Aku harap yang dia katakan benar. Semoga saja. Mobil sampai di pekarangan rumahku. Rumah sederhana yang membuat Mas Darwin tak tahu siapa sebenarnya wanita yang ia nikahi. Sesuatu memang tak selalu sama dengan sampulnya. Ayo masuk. Tawarku setelah turun dari mobil. Pada Dipta yang tetap di jok mobilnya. Lain kali saja. Aku tahu kamu butuh ruang bicara berdua dengan Nyonya Lina. Ucapnya membuatku tersentuh. Dia masih menganggap ibu atasannya. Padahal selama ini dia yang mengendalikan perusahaan. Mungkin jika orang lain yang berada di posisi Dipta, akan memanfaatkan peluang yang ada. Mengambil perusahaan dan mengubah kepemilikannya. Namun Dipta berbeda. Dia sungguh luar biasa. Dia tetap setia. Walau tuannya sudah tiada. Aku sungguh merasa kagum padanya. Ya, itu benar. Tolong minta orang mengambil barang-barangku di rumah Mas Darwin ya. Aku malas jika kesana sendiri. Ujarku kemudian. Itu mudah. Dipta menjawab dengan anggukan. Selamat malam dan beristirahat. Ucapnya. Aku mengangguk. Terima kasih untuk semuanya. Hati-hati di jalan. Ucapku. Aku harap tak mendengar kata terima kasih lagi. Tapi ya, untuk hati-hati di jalan, aku harap kau lebih sering mengucapkannya. Balasan Dipta membuatku terkekeh. Di balik sikap berwibawanya sebagai seorang atasan, dia seorang pria yang humble. Ya, terserah kamu saja. Ucapku terkekeh. Dipta tersenyum, kemudian melajukan mobil meninggalkan pekarangan rumahku. Aku berjalan mendekat ke pintu, kemudian menekan bel. Tak berselang lama, Bibi Sumi datang. Dia adalah asisten rumah tangga yang menemani ibu dalam rumah ini. Non Ana, silahkan masuk. Bibi Sumi berujar ramah. Aku masuk dan duduk di ruang tamu. Ana adalah panggilan dari orang terdekatku saja. Hanya ibu, ayah, dan juga Bibi Sumi yang memanggilku Ana. Ibu mana Bik? Ibu ada di kamar Non. Sedang istirahat. Kan ini sudah malam. Jawab Bibi Sumi dengan gaya humornya yang tentu saja lucu. Non Ana kok tiba-tiba kesini? Harusnya Non itu kasih kabar. Biar Bibi bisa nyiapin apa kek buat Non. Gak perlu repot Bik. Bibi juga tidurlah. Aku juga akan tidur di kamarku dulu. Gak pingin Bibi buatin teh anget dulu Non. Gak usah Bik. Sebaiknya Bibi istirahat saja. Ya udah kalau gitu, Bibi siapin kamarnya Non dulu. Gak usah Bik. Lagian pasti dibersihin tiap hari kan? Tanyaku dan Bibi Sumi mengangguk. Nah kan bersih. Nanti aku siapin sendiri aja. Bibi tidur aja. Tapi Non, emang Tuan Darwin udah ngizinin Non nginep di sini. Kok Tuan gak ikut ke sini Non? Tanya Bibi Sumi yang sudah tentu tahu pernikahanku. Udah kok Bik, tenang aja. Bibi istirahat gih. Ya udah deh Non. Bibi masuk kamar ya. Aku mengangguk. Bibi Sumi menuju kamarnya. Aku pun bangkit dan menuju kamar lamaku di rumah ini. Sebenarnya aku ingin ke kamar ibu dan melihatnya. Tapi takut dia malah terbangun. Jadi aku mengurungkan niatku. Aku memperhatikan sekeliling. Kamar yang penuh kenangan sebelum bertemu Mas Darwin. Aku mengambil baju di lemari pakaian.
Masih tertata rapi seperti sebelum aku pergi dari rumah ini. Aku mengambil baju tidur, kemudian mengganti gaun pestaku dengan baju tidur. Aku merebahkan diri di atas kasur, semakin lama semakin mengantuk, dan akhirnya terlelap. Aku tengah menikmati sarapan dengan ibu di meja makan. Suasana penuh kehangatan yang aku rindukan. Aku tak menceritakan apapun pada ibu, apalagi saat aku tadi memasak dengan Bibi Sumi. Dia mengatakan jika ibu akhir-akhir ini sering sakit. Aku tak ingin menambah pikiran ibu yang bisa memicu kesehatannya. Jadi aku memilih menyimpan semuanya sendiri. Setidaknya untuk saat ini. Lain kali bawa Nak Darwin ke sini, Nak. Ibu kan juga pingin ketemu mantu. Ucap ibu di sela makan. Aku tersenyum getir mendengar perkataan ibu. Andai dia tahu bagaimana selama ini Mas Darwin memperlakukanku, mungkin dia tidak akan berkata begitu. Iya, Bu. Aku menjawab dengan berat. Tahu jika itu tak akan terjadi. Maafkan aku yang sudah berbohong, Bu. Aaf, sial. Teriak Darwin penuh amarah, membanting semua benda yang berada di hadapannya. Ia merasa sangat marah. Entah pada siapa ia harus menumpahkan segala amarahnya. Ia merasa bodoh. Bagaimana bisa ia tak tahu jika istri pertamanya adalah orang kaya? Ternyata Kirana bukan penjual kue dan gorengan. Kirana seorang miliarder, dan wanita itu pemilik perusahaan tempatnya bekerja. Ia merasa sangat kesal. Bisa-bisanya tertipu oleh sikap Kirana yang terlihat biasa saja. Bahkan tak ada tanda-tanda jika sedang menyembunyikan kekayaan. Ingin rasanya ia memutar waktu, bersikap manis pada Kirana, agar Kirana mau jujur padanya tentang siapa dirinya sebenarnya. Tapi semua itu terlambat. Ia sudah kehilangan Kirana, istrinya yang cantik, penurut dan ternyata kaya. Hentikan, Darwin. Kamu bisa membuat kita jatuh miskin jika terus membanting-banting seperti itu. Arsi datang dengan tergopoh menghampiri anaknya. Ia marah melihat Darwin membuat kamar porak-poranda. Darwin menoleh pada ibunya. Ia tahu jika Ayulah yang memanggil ibunya karena takut padanya. Sedari malam, ia tak berhenti mengamuk pada Ayu. Ia merasa menyesal menikahi wanita itu dan mencampakkan Kirana. Kirana, Bu. Aku sudah kehilangan Kirana. Teriak Darwin frustasi. Dan semua itu gara-gara dia. Lanjutnya menunjuk Ayu. Kenapa kamu jadi menyalahkan aku, Mas? Ini bukan salahku. Kamu aja yang bodoh karena gak tahu kekayaan istri sendiri. Balas Ayu yang tak terima disalahkan. Bodoh. Kamu ngatain aku bodoh? Ingat, Ayu. Sekarang aku suami kamu. Kamu harus ingat itu. Teriak Darwin semakin emosi. Ingin rasanya ia menceraikan Ayu, namun ia harus berpikir ulang. Mungkin untuk sementara, Ayu bisa ia jadikan pembantu seperti Kirana sebelumnya, karena ibu dan kakaknya tak ada yang mau membereskan rumah. Kamu ini mantan ibu tirinya. Harusnya kamu lebih tahu dibanding aku. Teriak Darwin dengan penuh amarah. Bersambung. Terima kasih teman-teman Batas Kisah. Mohon maaf jika Adinda ada kekurangan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Adinda bawakannya. Oh iya, jika teman-teman Batas Kisah menginginkan kelanjutan dari cerita ini, jangan lupa subscribe, like dan bisa bantu komen di bawah ya, agar Adinda lebih semangat untuk menghadirkan kelanjutan cerita yang menarik berikutnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya ya. Sekian dan terima kasih.